Sedikit sekali orang kaya yang sudah kena wajib zakat yang dengan sukarela membayarkan zakat malnya. Zakat kalau dikelola dengan benar, yang kaya bayar dengan amanah, yang urus zakat juga amanah bagikan. Banyak persoalan umat Islam itu bisa selesai. Zakat, ya, Masya Allah. Zakat itu kesadaran umat, sebagian besar umat Islam kesadarannya baru pada tahap zakat fitrah. Zakat fitrah. Zakat fitri. Zakat yang ditunaikan karena orang selesai menunaikan ibadah saum Ramadan. Yang kadarnya per orang 2,5 kilo sampai 3 kiloan, tergantung hitungannya siapa. Kesadarannya sebagian besar baru sampai taraf itu. Sementara yang namanya zakatul mal, zakat harta kekayaan, itu masih mayoritas umat Islam belum tumbuh kesadarannya. Sedikit sekali orang kaya yang sudah kena wajib zakat yang dengan sukarela membayarkan zakat malnya. Padahal zakat mal itu kalau terkumpul secara maksimal, Masya Allah, insya Allah kemiskinan itu akan tuntas, bisa dituntaskan. Tidak ada orang miskin di tengah umat Islam. Sebagaimana dulu di zamannya Khalifah Umar bin Abdul Aziz, karena semua orang bayar zakat hartanya, tidak ada lagi orang miskin. Petugas zakat itu keliling mau membagikan zakat itu semua orang nolak, karena sudah tidak ada yang butuh zakat. Negara bisa makmur kalau zakat itu dibayarkan. Bayangkan ya bapak-bapak, ibu-ibu ya, zakat mal ini misalnya zakat perdagangan. Zakat perdagangan. Orang punya usahanya hotel, usahanya mall, usahanya pasar, usahanya swalayan, usahanya bis angkutan umum, dan seterusnya. Yang itu kena zakatnya 2,5% setiap tahunnya. Itu kalau pendapatan usahanya itu 1 tahun taruhlah 10 miliar, itu 2,5%-nya berapa itu? Paling enggak kan 25 juta, 25 juta atau 25 juta ya kan? 250 juta. Satu orang kalau membayar zakatnya segitu itu, Masya Allah. Anak yatim, anak miskin, di satu kampung bisa tuntas semua dapat beasiswa untuk sekolah. Orang sakit masuk rumah sakit nggak ada biaya, bisa dibayari, dilunasi dengan zakatnya 1 orang. Dan pengusaha, orang kaya di tengah umat Islam itu sebenarnya banyak. Orang kaya di tengah umat Islam itu jumlahnya banyak. Saya dengar cerita langsung dari salah seorang ustadz ya, pengasuh pondok pesantren Hidayatullah di Karanganyar. Beliau cerita, pondok beliau bangun masjid untuk madrasah aliyah putri. Itu total biaya habisnya 4M. Masjid itu untuk pondok pesantren habisnya 4 miliar. 4 miliar. Itu yang bayar 2 orang doang. 2 orang donatur melunasi 4 miliar itu cukup. Dan itu tidak jauh-jauh, orang Solo semua. Bayangkan, orang kaya muslim, ini bukan zakat, infak itu. Infak, wakaf, biayai melunasi pembangunan masjid untuk pesantren itu 4 miliar itu dibayar kontan 2 orang selesai. Itu baru pengusaha di Solo, dan orang yang begitu tuh banyak.
Begitu itu banyak. Di tengah umat Islam itu orang kaya itu banyak, Masya Allah. Itu baru zakat perdagangan, belum zakat-zakat lainnya. Ya. Zakat tambang, zakat macam-macam banyak sekali. Ya. Zakat pertanian dan seterusnya. Masya Allah. Orang Muslim kalau yang kaya-kaya ini taat zakat, Masya Allah. Terkumpul dalam jumlah sangat besar. Ya. Fakir miskin, anak-anak yatim, para janda, dan seterusnya, Masya Allah, akan beres urusannya. Tidak ada orang kebingungan memenuhi pontang-panting ya, hanya untuk sekedar makan 2-3 kali sehari aja kesulitan. Tidak akan ada kasus-kasus kelaparan, kemiskinan dan seterusnya. Dan orang kalau makmur itu angka kejahatan otomatis akan turun. Nah, ini karena orang banyak yang tidak bayar zakat. Ada orang kaya itu bayar zakat tapi bayarnya tidak sesuai ketentuan syariat. Tapi menurut keinginan pribadinya. Usahanya, penghasilannya, perdagangannya 1 tahun menghasilkan uang sekian M. Mestinya kena zakat sekian puluh juta. Itu Ramadan datang ke masjid, Pak saya bayar zakat ke pihak masjid cuma 2 juta. Kena zakatnya wajibnya misalnya kenanya 20 juta, tapi dia bayar zakat ke masjid 2 juta itu sudah bangga. Padahal dia masih punya hutang di sisi Allah 18 juta. Dan banyak orang kaya yang seperti itu. Sudah merasa kewajiban zakatnya gugur. Padahal bayarnya enggak memenuhi kuota. Enggak memenuhi kuota ini. Banyak yang seperti itu. Masya Allah. Kita dengar ceritanya Ustadz Adian Husaini, Ketua Umum Dewan Dakwah Indonesia ya, di Jakarta sana. Beliau cerita ketika beliau membuka program beasiswa S2, S3 ya. Membuka program beasiswa S2, S3 untuk para mahasiswa muslim untuk jadi magister dan doktor. Beliau programkan kita harus punya 100 orang doktor, kita harus punya 150 magister. Kita butuh dana sekian. Tidak punya duit beliau itu, tapi berani punya program memberi beasiswa bagi para mahasiswa muslim yang ingin kuliah S2, S3. Itu kan mahal ya Pak ya. Kuliah S2, S3 itu kan mahal. Nah, beliau datang ke Basnas, Badan Amil Zakat Nasional di Jakarta sana, presentasi di hadapan pengurus Basnas. Kami punya program begini, banyak para mahasiswa muslim ini pengen kuliah S2, S3, nanti setelah dapat gelar mereka mengabdi untuk umat Islam, ngajar di pondok pesantren, ngajar di masyarakat, ngajar di madrasah ini itu dan seterusnya. Berdakwah di masyarakat di daerah-daerah terpencil dan seterusnya. Kami butuh sekian ratus dokter, kami butuh sekian ratus magister. Biaya kuliah mereka sekian. Berapa di total? Hitungan awal untuk tahap awal butuh dana 55 miliar. Belum dana 55 miliar. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya yakin lah kita semua ini belum pernah ada yang pegang uang atas nama pribadi itu sampai MM-an itu belum pernah ada. Kalau bagi kita itu kalau pengen lihat uang M itu kayak apa sih? Nggak usah jauh-jauh ya. Lihat contohnya di pondok pesantren Darus Syahadah itu. Mencanangkan bangun masjid 3 lantai, ditargetkan 3,5 tahun jadi dengan biaya awal asumsinya 15 M. Itu dicanangkan 2015. Sampai sekarang 2021
23 sudah 8 tahun. Masjidnya juga tidak jadi-jadi. Padahal yang dicanangkan cuma 15 M. Itu dana terkumpul 8 tahun lebih itu belum nyampe 7 M. Artinya bagi kita orang-orang fuqara wal masakin ini nyari uang 5 M itu wangel. Kita mau jual rumah, mau jual sawah, ladang bapak ibu kita aja tidak akan dapat setengah M. Berapa tuh sawah ladang bapak kita, gedenya rumah kita, orang tua kita berapa? Kita jual semua itu tidak akan dapat 1 M. Jadi, nyari duit 15 M wangel ternyata. Ini beliau sebutkan dana awal untuk menyekolahkan, menguliahkan sekian ratus mahasiswa S2, S3 ini 55 M. Alhamdulillah, waktu Ustadz Adian Husaini mengajukan program itu ke Basnas itu, yang jadi ketua Basnas waktu itu Profesor Dr. Didin Hafiduddin, yang sekarang jadi rektor Universitas Ibnu Khaldun di Bogor itu ya. Di ACC disetujui. Keluar itu dana. Tahap awal dicairkan 30 miliar. Akhirnya sekian ratus mahasiswa ini bisa kuliah S2, S3. Di tengah jalan ya kan. Ternyata mengeluarkan uang 30 miliar itu bagi Basnas kecil. Kecil kenapa? Karena dana umat Islam, zakatnya umat Islam Indonesia itu yang terkumpul di Basnas itu setiap tahun triliunan Bapak Ibu. Triliunan itu. Mengeluarkan uang 30 miliar itu kecil-kecil saja. Kecil. Baru setahun 2 tahun qadarullah terjadi pergantian pengurus Basnas. Pengurus lama digantikan pengurus yang baru, oleh pengurus yang baru program beasiswa untuk S2, S3 ratusan mahasiswa tadi di stop sama sekali. Akhirnya apa? Pontang-panting ya kan, harus nyari biaya untuk membiayai kuliahnya sekian ratus mahasiswa. Kesulitan. Tapi yang jadi pelajaran penting di situ apa? Ketika umat Islam orang-orang kayanya ini sudah timbul kesadarannya beragama yang baik, bayarkan zakatnya betul-betul sesuai syariat, biayai rumah sakit gratis, biayai pondok pesantren gratis, kuliah S1, S2, S3 gratis, apalagi cuma SD, SMP, SMA gratis, itu mudah. Mudah. Zakat kalau dikelola dengan benar, yang kaya bayar dengan amanah, yang ngurus zakat juga amanah bagikannya, maka banyak persoalan umat Islam itu bisa selesai. Bisa selesai. Masya Allah. Itu berkahnya zakat. Berkahnya zakat. Tukhadu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Diambil dari orang-orang kaya, dikembalikan kepada orang-orang miskin yang membutuhkan. Karena memang harta zakat ini sebenarnya jatahnya milik orang-orang miskin, Allah titipkan di orang-orang kaya. Ini ujian bagi orang kaya, apa mereka sadar atau tidak. Nah, ketika di akhir zaman itu penyakit kikir, pelit itu sudah mendarah daging, makin tambah hartanya, makin tambah kikirnya, ya sudah. Triliunan harta zakat itu mengendap di kalangan orang-orang kaya, tidak sampai kepada fuqara, masakin, ibnu sabil, mu'allaf dan seterusnya itu.